qala sallallahu alaihi wasallam law annal mar'ata malakatid dunya bihadzafiriha wa anfaqatil jami'a ala zawjiha summa mannat alaihi ba'dahin illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'a qarun. Masih kita membahas terkait dengan pasal yang kedua dari kitab Uqudul Ijain fi Huquqiz Zawjain, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya jika ada seorang wanita yang memiliki dunia dengan segala isinya, lalu dia menggunakan segala isi dunia tersebut yang dimilikinya itu untuk suaminya, lalu pernah satu waktu dia itu satu kali saja mengungkit kebaikannya tersebut, kecuali Allah akan memudarkan dan menghapuskan semua amal kebaikannya dan akan membangkitkannya bersama Qarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Pertama kali yang akan ditanyakan seorang wanita itu pada hari kiamat terkait dengan salatnya dan terkait dengan suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabur rajulu ala salatihi summa an nisaihi wa ma malakat yaminuh. In ahsana isyratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Wa awwalu ma tuhasabul mar'atu ala salatihim summa an haqqi zawjiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muzawwajatin fa aina anti minhu. Qalat ma'aluhu ay ma uqassir fi khidmatihi illa ma ajistu anhu. Qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Pernah Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda bahwasanya pertama kali yang akan dihisab dari seorang laki-laki itu terkait dengan sholatnya, lalu terkait dengan istri-istrinya, lalu terkait dengan budak-budaknya. Jika dia itu berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Dan pertama kali seorang wanita itu dihisab terkait dengan sholatnya dan terkait dengan hak suaminya. Dan pernah Rasulullah SAW datangi oleh seorang yang mempunyai seorang suami. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu terkait dengan suamimu? Maka kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah lalai di dalam melayaninya, kecuali apa yang tidak mampu aku melaksanakannya. Maka kemudian Nabi mengomentarinya dengan mengatakan, bagaimana engkau dengannya, itulah surga dan nerakamu. Masih kita membahas terkait dengan hak ya. Hak itu adalah suatu kewajiban. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti terkait dengan hak. Baik itu hak Allah, hak Rasulullah, hak orang tua, hak guru, hak saudara, hak tetangga, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita meninggal dunia, lalu Allah menakdirkan dan menentukan kita termasuk penghuni surga, dan semoga kita termasuk semacam itu, maka tidak ada lagi hak buat kita. Gak ada hak lagi pada Allah, gak ada hak lagi pada hamba, gak ada hak lagi pada siapapun juga. Tapi yang ada adalah pembalasan dan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Semoga itu yang terlaksana untuk kita ya. Nah, tapi selama kita di dunia, selama itu pula kita itu terkait dengan hak. Untuk apa? Tujuan utamanya itu satu. Kenapa kita wajib sholat? Kenapa kita wajib menyantuni, menafkahi, taat kepada yang diwajibkan untuk kita taat kepadanya? Tidak ada lain tujuannya Allah SWT menentukan itu semuanya supaya kita faham, supaya kita maklum, supaya kita sadar bahwasanya kita seorang hamba
dan bukan seorang Tuhan. Seorang hamba yang diatur, seorang hamba yang ditentukan nasibnya, seorang hamba yang diaturkan aturannya, hidupnya di dunia untuk kehidupannya kelak nanti di akhirat. Itulah seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada adanya kita, itu nggak perlu. Sehingga amal kebaikan kita tidak menambah kemuliaannya, amal keburukan kita tidak akan mengurangi kemuliaannya. Jadi Allah Ta'ala tidak perlu dengan amalnya seorang hamba, tidak perlu. Akan tapi Allah menciptakan kita bukan kehendak kita, tapi kehendaknya. Allah mematikan kita juga bukan kehendak kita, juga kehendaknya. Allah meletakkan kita nanti di surga atau di neraka bukan dengan kehendak kita, tapi juga dengan kehendaknya. Ya kan? Karena itu tujuan Allah Ta'ala, maka terserah Allah untuk menentukan apa saja. Kita nggak punya pilihan di dalam hal itu, kecuali hanya menuruti, istislam, tunduk, dan patuh kepada perintah Allah. Itu yang harus kita lakukan. Contohnya misalnya, kita bagaimana kepada orang tua, kita bagaimana kepada guru, kita akan patuh kepada mereka. Kenapa? Karena merekalah yang berbuat baik kepada kita selama ini. Mereka yang memfasilitasi kita, mereka yang mengayomi kita, mereka yang mengasihi sayangi kita, mereka yang menyediakan semua yang kita perlukan, ya kan? Karena itulah kita itu cinta pada orang tua, dan karena itu pula kemudian kita patuh dan taat kepada orang tua. Begitu pula kepada guru kita. Nah sekarang lebih-lebih kalau itu kita lakukan kepada orang tua, kepada guru, apalagi pada Allah. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menyediakan ruh untuk kalian, Allah yang meletakkan kasih sayang di dalam kedua orang tua kalian sehingga kalian disayangi oleh orang tua. Allah yang memberikan orang tua kalian fasilitas sehingga bisa memfasilitasi kalian. Allah yang menggerakkan hati orang tua kalian sehingga kalian itu diarahkan kepada arah atau jalan yang benar yang bisa membawa kalian bahagia di masa depan, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Allah itu semuanya. Kalau kepada orang tua saja seperti itu, apalagi pada Allah, nah, gitu. Logikanya itu seperti itu. Kita melihat ada satu orang yang dia itu menanggung semua kebutuhan kita. Nggak perlu kita masak, dia yang masakkan. Nggak perlu kita beli pakaian, dia yang membelikan. Nggak perlu kita itu susah payah, dia yang meringankan semua kepenatan kita. Kira-kira kita kepada orang yang semacam itu bagaimana? Terikat dengan kebaikannya, bukan? Karena kebaikannya itulah. Nah sekarang kalau itu manusia yang mempunyai kebaikan semacam itu, apalagi Allah yang menggerakkan orang semacam itu bisa berbuat baik kepadanya, itu adalah Allah. Yang menciptakan dia, yang berbuat baik kepada kita itu adalah Allah. Kalau Allah tidak menciptakannya, tidak ada dia. Bagaimana kita pada Allah Ta'ala gitu. Nah jadi hak-hak ini terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan terkait dengan titah dan perintah Allah sebagai seorang Tuhan, dan kita sebagai sasaran daripada kewajiban-kewajiban itu sebagai seorang budak atau hamba sahaya. Jadi kadang-kadang kita itu berbicara tapi tidak sesuai dengan terapannya. Misalnya begini, kalau kalian ditanya apakah kalian itu hamba Allah? Apakah kalian seorang hamba Allah? Berani bersumpah? Berani, semuanya bersumpah, semuanya berani. Tapi kenapa kok kalian itu sudah tahu dirinya hamba Allah, bahkan berani sumpah bahwasanya dirinya adalah hamba Allah, tapi kok sok-sokan mau menjadi Allah gitu loh. Yang mau melaksanakan semua keinginannya. Fa iza arada syai'an yaqula lahu. Itu siapa? Bukan kita. Paham? Itu siapa? Bukan. Sekali lagi, itu siapa? Bukan. Nah, kita ini adalah sasaran. Sasaran apa? Kebaikan maupun keburukan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mau sasaran kebaikan, minta kepada Allah. Tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Kalau kita tidak mau mendapatkan kesengsaraan, coba tanya kepada orang yang tahu
Coba baca dalam kitab, baik itu Al-Quran maupun hadis, apa kiranya yang dijelaskan Allah Ta'ala yang diaturnya supaya kita itu tidak hidup sengsara. Itu harus yang kita lakukan. Respon yang harus kita lakukan itu seperti itu. Karena kita adalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Nah, oleh karenanya di dalam kitab Al-Hikam disebutkan inna min syaqawatil ibad an yatamanna muamalata akhihi lahu mithil ma yatamanna. Kaifa yakunu dzalik wa huwa la yajidu min nafsi ba'du ma yurid. Sesungguhnya katanya, artinya termasuk daripada tanda-tanda dia ini adalah orang yang bakal sengsara hidupnya adalah jikalau dia itu berharap, berangan-angan, bercita-cita, berkehendak orang lain itu bermuamalah, bertransaksi, menggauli dirinya seperti yang dia inginkan. Bagaimana itu bisa terrealisasi? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terlaksana? Padahal jangankan dari orang lain, kita berharap dari diri kita sendiri itu loh. Sedikit pun apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri tidak terlaksana. Bagaimana mungkin kita akan berharap orang lain itu seperti yang kita harapkan?